Australia. Balik lagi sama aku, Astrid, di channel yang selalu ngasih kalian cerita yang bikin bulu kuduk berdiri, tapi juga gak bisa berhenti dengerin. Kali ini, kita bakal masuk ke dalam sebuah kisah nyata yang sampai sekarang masih membekas di tulang belakang. Cerita ini datang dari Reza, seorang pendaki biasa yang mengalami hal luar biasa, sesuatu yang gak bisa dijelasin, cuma dengan logika. Judul ceritanya, Bisikan di Gunung Prawangga. Siapkan diri kalian, karena ini bukan cuma tentang pendakian. Ini tentang sebuah kesalahan kecil yang membuka pintu antara dunia kita dan dunia yang lain. Tahun 2016, Reza, Ilham, Dewi, dan Rani, 4 sahabat sejak SMA, memutuskan buat mendaki Gunung Prawangga. Gunung ini belum terlalu populer di kalangan pendaki, tapi terkenal di kalangan warga lokal karena cerita-cerita angkernya. Gunung yang katanya indah tapi sepi, cocok buat mereka yang cari ketenangan. Tapi ternyata, keindahan itu menyimpan sesuatu yang gak kelihatan. Sebelum berangkat, Ibu Reza sempat bilang, kalau hati kamu berat, jangan lanjut. Tapi Reza ngeyel. Malam sebelum berangkat, dia mimpi. Di balik kabut, ada suara perempuan bilang, bawa dia pulang, atau aku yang bawa. Mereka tetap jalan. Jalur pendakian sunyi, kabut tebal, udara dingin menusuk. Saat sampai di pos registrasi, penjaga base camp sempat memberi peringatan halus. Gunung ini bukan sekadar gunung. Jangan sombong di jalannya. Tapi keempat sahabat itu hanya menanggapi dengan senyum dan anggukan, meskipun hati mereka mulai merasa tidak nyaman. Beberapa jam setelah pendakian dimulai, mereka sampai di sebuah lokasi bernama Tikungan Gunting. Tikungan tajam yang dikenal warga sekitar sebagai batas antara dunia nyata dan dunia yang lain. Di sana, hawa berubah drastis. Udara yang sebelumnya segar jadi dingin menggigit. Rani mendadak berhenti. Matanya kosong menatap ke arah semak-semak. Kalian dengar nggak? Ada yang manggil nama aku, bisiknya. Reza dan Dewi nggak dengar apa-apa. Tapi Ilham sempat tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Tapi Reza tahu ada yang gak beres. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Langit tiba-tiba menggelap meskipun belum sore. Dan dari kejauhan, suara seperti derak ranting patah pelan-pelan menghampiri. Mereka akhirnya tiba di pos 3 menjelang malam. Angin makin kencang, kabut turun sangat tebal. Mereka memasang tenda, masak mie instan seadanya, dan mencoba tidur. Tapi malam itu tidak tenang. Jam 2 dini hari, Reza terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Pelan, kecil, seperti kaki anak kecil tanpa alas. Suara itu mengelilingi tenda. Reza menahan napas. Kemudian, ada suara bisikan dari arah semak. Rani, bawa aku pulang. Rani mulai meracau dalam tidurnya. Dia marah karena aku kotor. Dia mau ambil aku, katanya sambil menggigil. Tenda mulai bergetar. Ilham tiba-tiba sesak napas. Dewi memeluk tubuh Rani yang semakin dingin. Dan Reza, dia hanya bisa berdoa, mengingat semua doa yang pernah dia hafal sejak kecil. Keesokan paginya, wajah Rani terlihat sangat pucat. Bibirnya membiru, dan dia menolak bicara. Saat mereka melanjutkan pendakian ke pos 4, mereka bertemu seorang pendaki senior bernama Pak Gun, pria parubaya yang tinggal di desa sekitar gunung dan sering naik untuk memberi bantuan ke pendaki. Pak Gun menatap tajam ke arah Rani. Kalian habis lewat Tikungan Gunting? Tanya Pak Gun. Reza mengangguk pelan. Setelah mendengar cerita mereka, ekspresi Pak Gun langsung berubah. Kalau di antara kalian ada yang sedang datang bulan, sebaiknya turun sekarang juga. Roni menandok, air matanya jatuh. Mereka terlambat. Pak Gun memberi mereka bunga kantil dan daun sirih. Ini bukan buat ngusir, ini cuma pelindung. Tapi kalau sudah ditandai, kita cuma bisa pasrah. Kata-kata itu seperti kutukan, tapi mereka tetap lanjut. Akhirnya, mereka sampai di Surya Kencana, padang rumput yang seharusnya indah. Tapi langit kelabu, seolah tempat itu berhenti menerima cahaya. Rani semakin tidak stabil. Dia mulai berbicara sendiri, menobat nama-nama yang tak dikenal, bahkan mulai menulis simbol-simbol aneh di tanah dengan jari. Malamnya,
Rani keluar dari tenda tanpa sepatah kata. Dewi yang terbangun duluan menyadari dan membangunkan yang lain. Mereka menemukan Rani berdiri di puncak bukit kecil, menatap kosong ke kejauhan. Dan di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, mereka melihat arak-arakan. Orang-orang berpakaian putih menari melingkar. Di tengah mereka, sosok wanita tinggi berdiri. Rambutnya menjuntai ke tanah. Wajahnya bukan wajah manusia. Roni pingsan, tubuhnya sangat dingin, nafasnya pelan. Mereka menariknya kembali ke tenda, tapi saat dia membuka mata, Reza tahu dia udah gak sendirian lagi. Mereka putuskan turun keesokan harinya, tapi medan terasa lebih berat. Langkah mereka seperti tertahan, kabut semakin pekat, dan suara-suara mulai muncul lagi. Bisikan samar di telinga, aroma bunga melati, dan bayangan-bayangan di sudut mata. Di sepanjang perjalanan turun, Rani terus meracau. Aku gak mau ikut. Ampuni aku. Pulangkan aku. Tapi siapa yang diajak bicara? Sesampainya di rumah, Rani tak sadarkan diri. Setiap malam, Rani berbicara dalam tidur, bahasa yang bukan bahasa manusia. Kadang terdengar seperti nyanyian, kadang seperti doa atau kutukan. Pada malam ke-10, Rani meninggal tanpa sempat sadar kembali. Dwi bermimpi. Dalam tidurnya dia melihat Rani berdiri di kaki Gunung Prawangga, tersenyum, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam kabut. Reza merasa bersalah. Dia berhenti mendaki sejak saat itu. Tapi kisah ini tidak berhenti. Setiap malam Jumat Kliwon, dia mendengar langkah kaki di luar rumah. 3 ketukan di jendela, kemudian sunyi. Tak ada siapapun di luar. Kadang, dia bermimpi berada di padang surya kencana, dan di kejauhan, sosok wanita tinggi itu berdiri, menatapnya. Bertahun-tahun kemudian, Reza memberanikan diri untuk kembali ke desa kaki Gunung Prawangga. Dia ingin tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, dia bertemu dengan seorang tetua desa bernama Mbah Suto. Setelah mendengar cerita Reza, Mbah Suto hanya mengangguk pelan. Gunung itu sudah lama dijaga. Ada yang tinggal di sana, tapi mereka bukan manusia. Mereka tak suka diganggu, apalagi jika yang datang dalam keadaan kotor. Reza bertanya apakah Rani dibawa. Mbah Suto menatap Reza dalam-dalam. Dia tidak dibawa, tapi dia memilih untuk tinggal. Gunung bukan cuma soal alam, bukan cuma soal puncak. Ada aturan tak tertulis. Ada dunia yang berjalan beriringan. Kalau kamu mendaki dan merasa ada yang memanggil, jangan jawab. Kalau kamu mimpi seseorang di balik kabut, jangan ikuti. Dan kalau kamu merasa seperti diawasi, mungkin kamu benar. Teman-teman, cerita ini bukan sekadar kisah horor. Ini pelajaran tentang respek terhadap alam, tentang mendengarkan peringatan kecil, dan tentang bagaimana satu kesalahan kecil bisa membuka pintu ke dunia yang tak kita mengerti. Gunung Prawangga mungkin terdengar seperti legenda, tapi bagi Reza, ini nyata. Dan mungkin, jika suatu saat kamu mendaki, dan angin membawa bisikan ke telingamu, kamu akan mengingat kisah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian suka cerita ini. Astrid pamit dulu, dan ingat, jangan pernah anggap remeh bisikan yang datang dari balik kabut. Bye-bye.